Ketika Yesus melihat orang banyak itu, di pasal 4 dicatat orang ini adalah orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus yang datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Ya, crowd ini mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkeliling, menginjil, mengajar, dan juga menyembuhkan. Jadi banyak orang yang bawa orang-orang yang sakit, yang bermasalah, semuanya dengan berbagai pergumulan dibawa kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Ya, karena mujizat yang banyak yang dibuat Yesus ini, jadi terkumpullah satu crowd ini. Ya, dan dikatakan di Matius 5 tadi, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan duduk di sana. Jadi dikatakan dia seperti menjauh dari crowd itu, yang mengikutinya dengan motivasi yang beragam. Ya, dan ia duduk di sana, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Mengajar siapa? Murid-muridnya. Apakah dari crowd itu ada yang ikut? Mungkin ada, tapi pasti tidak banyak. Yang pasti dicatat di sini bahwa Yesus berbicara kepada khususnya murid-muridnya. Ya, katanya seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, satu bagian yang sangat striking, karena umumnya orang akan berbahagia ketika mereka kaya justru. Ya, tapi Yesus malah mengajar bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang justru empunya kerajaan sorga. Ya, kata berbahagia di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai blessed atau diberkati. Ya, bahasa aslinya lebih mendekati kata-kata ini. Dan kita akan lanjut dan melihat ya, siapa aja sih orang-orang yang diberkati, terberkati ini, yang berbahagia. Ya, berbahagialah yang orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Diberkatilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah atau diberkatilah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini satu pengajaran yang sangat-sangat berbeda dari yang dunia ini ajarkan. Ya, semua tadi list kriteria orang-orang yang disebut berbahagia atau lebih tepatnya diberkati, ya, adalah yang umumnya akan berpikir bahwa mereka sulit untuk merasa diberkati, untuk berbahagia, untuk bersukacita. Kenapa? Karena yang paling berat misalnya dianiaya karena kebenaran. Ya, dijauhin, dicela, dianiaya karena dan difitnahkan segala yang jahat karena nama Yesus, karena kebenaran. Ya, dan ini jadi seperti satu yang kontras, satu yang sangat berbeda oleh yang dunia ajarkan. Dan ini sukacita. Ya, ini berkat yang Kristus rindu untuk nyatakan kepada kita, berikan kepada kita. Ya, bukakan kepada kita untuk kita bisa melihatnya dengan tepat apa arti kata diberkati yang sebenarnya, ya, yang buat seorang berbahagia. Apa sih? Ya, di Kisah Para Rasul 3 ada satu ayat yang menarik di ayat 26. Dikatakan demikian, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang Yesus Kristus. Ya, bagi kamu pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Yesus Kristus memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ini arti diberkati yang sebenarnya. Ini yang mestinya membuat kita sadar bahwa kita mestinya berbahagia. Karena apa? Bapa Tuhan mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini adalah sebuah undangan. Kalau dibilang perintah mungkin nggak tepat, lebih tepatnya kayak undangan untuk menyadari bahwa kita diberkati. Diberkatilah. Jesus says.